Naluri pertamamu mungkin adalah untuk bereaksi, menyerang balik, membuktikan nilaimu, atau membuat mereka merasakan sakit yang sama seperti yang kamu rasakan. Tetapi ada kebenaran yang sudah dipahami para Stoik sejak berabad-abad lalu. Balas dendam terbesar bukanlah kemarahan, bukan juga permohonan, dan bukan pula permainan untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat. Balas dendam sejati adalah kemampuan untuk pergi. Pergi, bukan dengan amarah, bukan dengan kepahitan, melainkan dengan ketenangan, keheningan, dan disiplin diri. Saat kamu memilih langkah itu, kamu melakukan sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh sedikit orang. Kamu mengeluarkan dirimu dari pusaran kekacauan, kamu menarik kembali energi yang sempat terbuang, dan kamu merebut kembali kekuatan yang pernah kamu serahkan. Di titik itulah terjadi pergeseran besar, bukan hanya pada cara orang lain melihatmu, tetapi juga pada cara kamu memandang dirimu sendiri. Pergi bukan berarti kalah, justru itu adalah tanda bahwa kamu berhenti mengorbankan dirimu untuk pertempuran yang tidak pantas dengan kekuatanmu. Itu adalah keputusan untuk memilih penguasaan diri dibanding dorongan sesaat, memilih kejernihan dibanding kekacauan, dan memilih kedamaian dibanding rasa sakit. Dan yang mengejutkan adalah, dalam ketenangan dan keheningan itulah, ada suara yang jauh lebih kuat daripada 1000 kata yang bisa kamu ucapkan. Video ini bukan tentang balas dendam murahan yang hanya meninggalkan kehampaan. Ini tentang balas dendam dalam makna Stoik, jenis balas dendam yang tidak merusak, melainkan membangun kembali dirimu, menajamkanmu, dan mengubahmu menjadi pribadi yang tidak lagi harus membuktikan apapun kepada siapapun. Karena seseorang yang mampu pergi dengan martabat yang utuh adalah seseorang yang sesungguhnya menang. Jika kamu sudah siap untuk berhenti menyia-nyiakan energi pada orang atau situasi yang tidak layak, jika kamu siap menjadikan keheninganmu lebih lantang daripada 1000 perdebatan, maka tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tulis di kolom komentar. Saya pergi dan saya bangkit. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Mengapa pergi mengubah segalanya? Pergi sering disalahpahami sebagai tanda kelemahan. Banyak orang menganggapnya sebagai bentuk menyerah, sebagai bukti bahwa kita kalah atau tidak mampu bertahan. Padahal dalam pandangan yang lebih dalam, khususnya dari perspektif stoikisme dan psikologi, pergi bukan sekadar meninggalkan. Pergi adalah sebuah pernyataan diam, sebuah keputusan sadar, sebuah momen ketika seseorang akhirnya memilih dirinya sendiri. Itu adalah titik balik ketika kamu berhenti menuangkan energi, waktu dan perasaan ke dalam sesuatu atau seseorang yang telah jelas-jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menghargainya. Dalam banyak hubungan, baik hubungan personal, persahabatan, bahkan hubungan profesional, kita sering terjebak pada dorongan untuk tetap tinggal, untuk berargumen, untuk mencoba membuktikan nilai diri kita. Kita berharap bahwa dengan cukup penjelasan, cukup kesabaran, atau cukup usaha, orang lain akan berubah atau mulai melihat kita dengan cara yang berbeda. Tetapi kenyataan yang seringkali sulit diterima adalah, seseorang yang sudah memutuskan untuk tidak menghargai kehadiranmu, tidak akan tiba-tiba mengubah pikirannya, hanya karena kamu memohon atau berjuang lebih keras. Dan disinilah letak perbedaan besar antara orang yang terus bertahan dan orang yang berani pergi. Mereka yang bertahan biasanya terjebak dalam lingkaran yang melelahkan, meminta, meyakinkan, berargumen, bahkan berkompromi dengan martabatnya sendiri demi secercah perhatian. Sebaliknya, orang yang memilih pergi justru mengirimkan pesan yang jauh lebih kuat. Pesan yang tidak membutuhkan kata-kata, tidak perlu konfrontasi, tidak perlu pembuktian. Pesan itu sederhana namun dalam. Saya tidak akan bersaing untuk sesuatu yang seharusnya menjadi milik saya secara alami. Saya tidak akan berjuang untuk tempat yang sudah seharusnya menjadi ruang saya. Energi saya terlalu berharga untuk dihabiskan pada orang atau situasi yang tidak mampu menghargainya. Para filsuf Stoik telah lama memahami prinsip ini. Epictetus, misalnya, menegaskan bahwa penderitaan manusia bukanlah berasal dari apa yang terjadi pada kita, melainkan dari bagaimana kita merespons apa yang terjadi. Pergi dalam kerangka ini bukanlah reaksi impulsif atau bentuk pelarian, melainkan respons tertinggi.
Itu adalah pilihan sadar untuk mengatakan, saya tidak bisa mengendalikan dirimu, saya tidak bisa mengendalikan perasaan atau keputusanmu, tetapi saya bisa mengendalikan diri saya, dan saya memilih kedamaian daripada kekacauan. Dari sudut pandang psikologis, keputusan untuk pergi membawa dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar meninggalkan situasi. Itu memutus rantai pola tidak sehat, di mana kamu terus-menerus menjadi pihak yang mengejar, pihak yang terlalu berinvestasi, pihak yang menunggu pengakuan atau perhatian yang minim. Begitu pola itu terputus, ruang baru tercipta. Ruang itu bukan hanya untuk membuat orang lain menyadari ketidakhadiranmu, tetapi lebih penting lagi, ruang itu menjadi tempat bagi dirimu sendiri untuk bernapas, untuk menyembuhkan, untuk tumbuh, dan untuk menemukan kembali arah hidupmu. Ada sesuatu yang sangat transformatif dalam keheningan setelah kita berani pergi. Pada awalnya, keheningan itu mungkin terasa sepi, bahkan menakutkan, karena kita terbiasa mengisi hidup dengan perjuangan demi orang lain. Tetapi seiring waktu, keheningan itu berubah menjadi sebuah wadah bagi kesadaran baru. Kita mulai menyadari betapa seringnya kita menukar energi kita untuk hal-hal yang tidak sebanding nilainya. Kita melihat dengan lebih jernih bahwa harga diri, martabat, dan kedamaian batin tidak boleh ditukar hanya demi mempertahankan hubungan atau situasi yang merugikan. Inilah inti dari keputusan untuk pergi. Itu bukan tentang mereka. Itu tidak pernah sepenuhnya tentang membuat mereka merasakan kehilanganmu atau berharap mereka menyesali tindakannya. Itu sepenuhnya tentangmu, tentang bagaimana kamu merebut kembali kendali atas hidupmu, bagaimana kamu menegaskan kembali rasa nilai dirimu, bagaimana kamu berdiri kembali dengan martabat yang utuh. Ketika seseorang berani pergi, itu bukanlah tanda bahwa ia kalah. Justru sebaliknya, itu adalah bukti bahwa ia sedang naik tingkat. Karena tidak ada kemenangan yang lebih besar selain mampu menguasai diri sendiri, mampu menahan dorongan untuk bertahan demi validasi orang lain, dan memilih jalan yang mungkin lebih sepi, tetapi lebih jujur terhadap diri sendiri. Dalam hidup, kita tidak bisa selalu mengendalikan siapa yang datang dan pergi, siapa yang menghargai kita atau siapa yang meremehkan kita. Tetapi kita selalu memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespons. Dan dalam banyak situasi, respons yang paling bijak, paling tenang, dan paling berdaya adalah dengan melangkah pergi. Jadi ingatlah, pergi bukan berarti menyerah, pergi berarti kamu akhirnya berhenti berjuang untuk sesuatu yang tidak layak diperjuangkan. Pergi berarti kamu memilih kedamaian di atas pertengkaran, kejernihan. Nomor 2, prinsip stoik tentang ketidakberpihakan. Banyak orang salah paham ketika mendengar kata ketidakberpihakan. Sebagian menganggapnya sebagai sikap dingin, kaku, atau bahkan ketidakpedulian. Padahal dalam kebijaksanaan stoikisme, ketidakberpihakan bukanlah menutup hati atau mematikan perasaan. Sebaliknya, ketidakberpihakan adalah bentuk kejelasan yang paling jernih. Ia adalah kemampuan untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya. Bukan sebagaimana yang kita harapkan, bukan sebagaimana yang kita bayangkan, dan bukan sebagaimana yang kita takutkan. Dari kejelasan inilah lahir kekuatan, karena kita mulai bertindak bukan dari dorongan keputusasaan, melainkan dari pusat kendali diri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Kalimat itu bukan sekadar nasihat moral, itu adalah fondasi dari prinsip stoik tentang ketidakberpihakan. Dalam konteks hubungan, prinsip ini mengajarkan kita untuk berhenti bergantung pada validasi orang lain, berhenti mencoba memaksakan hasil yang tidak bisa kita kendalikan, dan berhenti mengukur nilai diri berdasarkan seberapa besar perhatian yang kita terima. Pada saat kita memilih jalan itu, ada sesuatu yang sangat transformatif terjadi. Kita mengambil kembali semua energi yang sebelumnya kita serahkan pada hal-hal di luar diri kita. Namun bagi banyak orang, konsep ini terasa sulit dipahami. Mereka mengira bahwa berhenti berpegang berarti tidak lagi peduli. Mereka takut bahwa jika mereka melepaskan, mereka akan kehilangan sisi kemanusiaannya. Padahal ketidakberpihakan stoik justru menunjukkan hal yang sebaliknya.
Itu adalah bentuk kepedulian yang paling tulus, kepedulian terhadap diri sendiri. Karena hanya dengan cukup menghargai diri sendiri, seseorang berani melepaskan sesuatu yang memang tidak dapat dikendalikan. Ketidakberpihakan bukanlah mati rasa, ia adalah keberanian untuk merangkul kenyataan tanpa membiarkan kenyataan itu menghancurkan kita. Dari perspektif psikologis, ketidakberpihakan membawa pembebasan yang luar biasa. Bayangkan siklus yang sering kita jalani, berpikir berlebihan tanpa henti, memeriksa ponsel berulang kali, memutar ulang argumen di kepala, menganalisis tanda-tanda kecil dari kata atau sikap orang lain. Semua itu menguras energi mental dan menciptakan lingkaran kecemasan yang melelahkan. Ketidakberpihakan memutus siklus itu. Ia menghentikan kebiasaan pikiran yang terus mengejar kepastian dari luar dan mengembalikan energi itu ke dalam diri, ke tempat yang seharusnya. Ketika energi kembali tertuju pada diri, sesuatu yang indah mulai terjadi. Pikiran menjadi lebih tenang, hati lebih jernih, dan keputusan lebih kokoh. Kita mulai menyadari bahwa harga diri bukan ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh bagaimana kita menghargai diri sendiri. Dan ketidakberpihakan memberi kita ruang untuk menegaskan hal itu. Ruang di mana kita bisa sembuh dari luka, tumbuh dengan kesadaran baru, dan membangun kembali dunia batin tanpa perlu menunggu persetujuan siapapun. Pergi dengan ketidakberpihakan bukanlah bentuk pelarian, bukan pula cara untuk menghukum orang lain. Itu adalah pilihan sadar. Pilihan untuk melindungi energi kita dari kebocoran yang tidak berguna. Pilihan untuk menjaga ketenangan batin yang lebih berharga daripada sekadar memenangkan argumen. Pilihan untuk melanjutkan hidup tanpa menjadikan orang lain sebagai penentu arah. Dan disinilah letak kekuatan ketidakberpihakan. Ia bukan sesuatu yang bising, bukan sesuatu yang penuh dengan deklarasi. Justru dalam ketenangan dan kedisiplinannya, ketidakberpihakan berbicara paling lantang. Ia mengajarkan bahwa kita tidak perlu membuktikan diri kepada siapapun, tidak perlu mengemis tempat dalam hidup seseorang, tidak perlu terus-menerus dipilih untuk merasa layak. Karena pada akhirnya, ketidakberpihakan bukan tentang kehilangan seseorang, ia tentang melepaskan kebutuhan untuk dipilih. Itu adalah titik balik ketika kamu tidak lagi menunggu pengakuan dari luar untuk merasa cukup, karena kamu sudah menemukannya dalam dirimu sendiri. Kebebasan sejati datang bukan ketika segala sesuatu berjalan sesuai keinginanmu, melainkan ketika kamu mampu menerima kenyataan tanpa kehilangan kedamaian batin. Dan itulah inti dari prinsip stoik ini. Dengan ketidakberpihakan, kamu berhenti bertempur dengan apa yang tidak bisa kamu kendalikan, dan mulai hidup dengan jernih, teguh, serta utuh. Nomor 3, keheningan berbicara lebih keras daripada kemarahan. Ketika seseorang melukai kita, naluri pertama yang biasanya muncul adalah keinginan untuk bereaksi. Kita ingin bersuara keras, menuntut jawaban, memaparkan luka kita di hadapan mereka, bahkan kadang berteriak agar mereka tahu betapa dalam rasa sakit yang ditimbulkan. Itu adalah respons alami manusia, sebuah dorongan emosional yang muncul dari hati yang tersinggung dan ego yang terguncang. Namun, di balik dorongan itu, tersimpan kenyataan yang jarang disadari. Kemarahan hampir tidak pernah membawa kekuatan. Sebaliknya, ia justru menyerahkan kekuatan itu kepada orang lain. Para filsuf Stoik sejak lama memahami hal ini. Seneca menulis, kemarahan yang ditekan seringkali lebih menyakitkan bagi kita dibandingkan cedera yang memicunya. Apa yang ia maksud adalah bahwa ketika kita larut dalam kemarahan, bahkan jika tujuan kita untuk melampiaskan rasa sakit, seringkali kita justru menanggung beban yang lebih besar daripada luka awal. Dengan kemarahan kita mungkin berharap bisa membebaskan diri, tetapi kenyataannya kita semakin terikat pada orang atau situasi yang menyakiti kita. Kemarahan dalam banyak kasus memberi pesan yang jelas bahwa orang lain masih memiliki kuasa atas emosi kita, bahwa mereka mampu mengguncang kestabilan batin kita dan membuat kita bereaksi. Tetapi berbeda halnya ketika kita memilih jalan keheningan. Bukan sebagai bentuk permainan untuk mengabaikan, bukan sebagai upaya manipulasi, melainkan sebagai disiplin yang lahir dari kesadaran. Di sanalah letak paradoks yang sesungguhnya. Keheningan dapat berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata
atau ledakan emosi yang kita keluarkan. Ketika kamu memilih untuk diam, kamu mengirimkan pesan yang halus namun sangat kuat. Saya tidak lagi berada dalam jangkauanmu untuk dipengaruhi. Itu bukanlah penolakan terhadap kemanusiaanmu, bukan pula pengekangan perasaan secara artifisial, melainkan penguasaan diri yang mendalam. Kamu menunjukkan bahwa kamu tidak perlu lagi membuktikan apapun, tidak perlu lagi mengemis pengakuan, dan tidak perlu lagi menyalakan api konflik untuk merasa eksis. Dari sudut pandang psikologis, keheningan memainkan peran yang sangat signifikan. Ia menciptakan ruang, dan ruang ini, sebuah jarak emosional dari reaksi spontan, seringkali terasa lebih menggelegar daripada suara paling keras sekalipun. Mengapa? Karena sebagian besar orang terbiasa melihat kita bereaksi. Mereka mengantisipasi kemarahan, kekecewaan, atau tuntutan. Mereka menduga bahwa kita akan berputar di sekitar keputusan mereka, mengaitkan nilai diri kita dengan bagaimana mereka memperlakukan kita. Tetapi ketika yang muncul bukanlah ledakan emosional, melainkan ketidakhadiran yang tenang, itu menciptakan ketidakseimbangan yang tak terduga. Bagi orang lain, keheningan itu mungkin membingungkan. Namun bagi dirimu sendiri, disitulah letak keindahan sejati. Keheningan bukan terutama tentang apa yang mereka rasakan. Keheningan adalah tentang apa yang dilakukannya untukmu. Ia menjaga martabatmu tetap utuh. Ia melindungi energi yang seharusnya tidak lagi tercecer dalam perdebatan atau penjelasan yang sia-sia. Ia memberikanmu jarak untuk bernapas, kesempatan untuk menyembuhkan luka, dan ruang untuk menata ulang perspektifmu. Keheningan juga memberi sesuatu yang sangat berharga, kejernihan. Dalam diam, kita belajar melihat kenyataan sebagaimana adanya tanpa terdistorsi oleh amarah. Kita menemukan kekuatan untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar layak diperjuangkan? Apakah energi kita sepadan dengan keterlibatan dalam konflik ini? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa dijawab ketika kita cukup berani menunda reaksi dan memilih diam. Kekuatan sejati tidak terletak pada siapa yang bisa berteriak paling keras, atau siapa yang mampu memenangkan argumen terakhir. Kekuatan sejati lahir dari kemampuan untuk tetap tenang meski dunia mencoba mengguncangmu. Itu adalah kapasitas untuk tidak terjebak dalam permainan yang mereka ciptakan. Keheningan tidak berarti kamu lemah. Keheningan adalah bukti bahwa kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan dari luar untuk menegaskan dirimu. Kamu tidak lagi merasa perlu menunjukkan pada mereka bahwa kamu sudah bangkit, karena kenyataannya kamu memang sudah bangkit. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun dengan kata-kata, karena ketenanganmu sudah cukup untuk memberitahu bahwa kamu bergerak maju. Itulah inti dari prinsip stoik ini. Memilih keheningan bukan berarti mematikan perasaan, melainkan menjaga agar perasaanmu tidak lagi dijadikan alat kendali oleh orang lain. Dan justru di dalam ketenangan itu, kekuatan sejati bersemayam. Nomor 4. Merebut kembali kekuasaanmu. Pergi bukan sekadar meninggalkan sebuah situasi atau seseorang. Pergi adalah tindakan merebut kembali sesuatu yang sebenarnya sejak awal sudah menjadi milikmu. Waktumu, fokusmu, dan energimu. Karena setiap kali kita memilih untuk terus mengejar seseorang yang menjauh, berdebat tanpa akhir, atau terjebak dalam lingkaran analisis yang tidak produktif, pada saat itu juga kita sedang menguras sumber daya paling berharga yang kita miliki. Dan sumber daya itu, waktu, perhatian, energi emosional, adalah bahan bakar kehidupan kita. Tanpa menyadari, kita seringkali memberikannya secara cuma-cuma.